Selamat bertemu kembali dengan saya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang proses sosial dan interaksi sosial. Baik, saya akan share PPT-nya. Proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang per orang, kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Jadi, proses sosial itu suatu proses di mana bertemunya individu-individu, kelompok, saling bertemu, di situ saling mempengaruhi, kemudian timbul suatu reaksi atau timbul suatu perubahan yang ada pada pola kehidupan di kelompok itu. Kemudian proses sosial itu pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Misalnya pengaruh mempengaruhi antara sosial ekonomi, kemudian politik dengan ekonomi, ekonomi dan hukum, dan seterusnya. Jadi antar sistem itu pun juga bisa saling mempengaruhi. Jadi dengan adanya, misalkan dengan adanya tingkat ekonomi yang jatuh, misalkan dolarnya meroket gitu, itu akan berdampak pula pada faktor sosial maupun juga politik. Misalkan ada perubahan-perubahan yang begitu drastis, maka akan jadi perbincangan rame, jadi istilahnya diskusi yang panjang gitu. Nah, semua akan jadi ada pengaruh pada kehidupan. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Jadi kunci dari semua kehidupan sosial itu adalah adanya interaksi. Kalau mereka tidak saling berinteraksi, maka tidaklah mungkin adanya kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan secara abadaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang per orang atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan seterusnya. Jadi kalau cuma bertemu saja, bertemu tanpa adanya kontak sosial, interaksi sosial, tidak ada komunikasi, maka juga tidak akan ada perubahan apa-apa. Adanya perubahan itu apabila mereka saling bekerja sama, saling berbicara. Nah, seterusnya untuk mencapai tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian, dan sebagainya. Jadi dari dampak dari interaksi itu juga ada mungkin adanya pertikaian, dan ada perubahan, adanya konfrontasi begitu. Maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan dasar proses sosial yang menunjukkan adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Nah, ini interaksi sosial itu merupakan dasarnya proses sosial, sehingga di situ ada hubungan-hubungan yang sifatnya itu dinamis, berubah, akan berubah-ubah. Ya. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial yang juga dapat dinamakan proses sosial juga. Jadi antara proses sosial dan interaksi sosial itu ya sama ya. Karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Kalau ada aktivitas secara sosial maka harus ada interaksi dulu. Ya. Bentuk lain dari proses sosial hanyalah merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Jadi keduanya sama ya, harus sama. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang atau kelompok-kelompok manusia maupun antara orang per orang dengan kelompok manusia. Jadi ini hubungan antara yang dinamis, yang sosial yang dinamis, yang
selalu bergerak, berubah. Apabila dua orang bertemu, ini interaksi sosial dimulai, ya saling menegur, dan berjabat tangan, saling berbicara, tukar pikiran, kemudian mungkin juga berdebat, akhirnya padu, berkelahi, seperti itu. Itu biasa terjadi, ya kalau ada juga interaksi sosial yang dilakukan itu awal mula hanya ketemu, mungkin di bis atau di apa, kemudian terjadi saling mengenal satu dengan yang lain, kemudian saling mengetahui apa aktivitasnya, apa hobinya, kemudian mereka terlibat komunikasi yang mendalam, akhirnya bisa jadi rekan bisnis atau mungkin malah bisa jadi pacar atau bisa jadi istri, suami. Ada juga yang menemukan rekan atau sahabat-sahabat oleh karena adanya tadi interaksi, hubungan timbal balik, adanya komunikasi. Nah, sekalipun orang-orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara, nah, misalkan kalian ketemu orang di bis atau di kereta atau di pesawat, jejer itu, tidak saling berbicara, mungkin kupingnya sudah ditutup sama headset, itu sudah tidak peduli dengan kanan kiri, tapi Anda tetap merasakan bahwa ada kehadiran, ya, secara sarafnya, panca indera, ya. Mungkin kalau matanya sudah nggak lihat, tapi di situ ada bau keringat, ada minyak wangi, kemudian ya, nah itu sudah menimbulkan kesan, ya. Atau Anda sebenarnya nggak ngomong-ngomong, tapi lihat melirik di samping Anda, wah orangnya kok wangi, orangnya kok rapi, kok cantik, kok ganteng gitu. Ya. Nah kemudian mungkin akan menentukan tindakan, mungkin dengan kalau kita berinteraksi di kereta dengan orang yang tidak kenal di samping kita, mungkin kita tetap akan istilahnya ada spontanitas mereka, misalkan yang duduk di sebelahnya mau keluar, mau ke toilet itu, ada dengan mali silakan gitu. Dia pasti bilang permisi begitu. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara kelompok tersebut sebagai kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi atau anggota-anggotanya. Ya kalau di kelompok itu biasanya interaksi antar kelompok, mungkin di situ ada pergesekan dengan ideologi, pergesekan prinsip, pergesekan apapun. Tapi itu biasanya hanya melibatkan kelompok, belum tentu melibatkan pribadi. Ini contohnya di samping ini adalah adanya perang dunia sehingga menyebabkan saling tembak menembak. Ternyata ketika sudah selesai, ternyata ya salah satu yang ditembak itu adalah teman sahabatnya sendiri. Padahal mereka itu tidak ada konflik, tidak ada permusuhan, tapi ini karena mengatasnamakan sebuah organisasi. Nah, interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi dari kedua belah pihak. Jadi kalau ada aksi pasti ada reaksi gitu ya. Orang didiamkan ya diam. Tapi kalau ditegur ya dia akan menyapa. Beda dengan benda. Kalau benda itu benda mati itu kita diam ya diam, kita ramai ya mereka tetap diam gitu. Tapi dengan manusia itu pasti ada, kalau kita memberikan aksi pasti ada reaksi, ada hubungan timbal balik gitu. Nah, berlangsungnya proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Ini apa? Imitasi itu meniru ya, meniru kelompok lain atau meniru apa yang patut ditiru, ya, yang baik, yang mungkin prestasi itu ditiru. Sugesti ini memberikan seorang memberi pandangan atau suatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain, berlangsung terjadi karena pihak yang menerima dilanda emosi
yang menghambat daya berpikir secara rasional. Jadi sugesti ini kadang diberikan oleh seseorang dan diterima oleh orang lain karena kondisi orang tersebut dalam kondisi ekonomi emosi sehingga dia tidak bisa berpikir rasional, sehingga apapun yang dikatakan oleh orang tersebut akan diterima dan dilakukan. Itu ya sebenarnya kita menerima sugesti itu sebenarnya sering mungkin dari orang tua kita secara tidak langsung. Mungkin yang sering itu ketika orang dulu sakit, kemudian kita dibawa ke dokter, sebenarnya dokter itu sudah cocok gitu, sudah cocok. Apapun yang diberikan dokter itu akan memberikan kita efek nyaman gitu ya, sembuh. Misalkan kita disuntik gitu, disuntik padahal isinya cuma vitamin, tapi kita merasakan sakit kita itu hilang semua. Padahal sebenarnya tidak ada hubungan antara vitamin dengan nyeri, kan begitu. Nah, itu namanya sugesti. Ya, orang menerima karena dilanda emosi, kemudian tidak ada rasional. Identifikasi, kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, berlangsung dengan sendirinya atau tidak sadar, maupun dengan disengaja. Yang seseorang yang mengidentifikasi benar-benar mengenal pihak lain atau yang menjadi idealnya, sehingga pandangan, sikap maupun kaidah yang berlaku pada orang lain tadi dapat melembaga dan bahkan menjiwainya. Pengaruhnya lebih dalam ketimbang proses imitasi dan sugesti. Walaupun ada kemungkinan bahwa pada mulanya proses identifikasi diawal oleh imitasi dan sugesti. Jadi dimulai dari meniru, kemudian tidak rasional menerima padanya, sehingga dia mengidentifikasinya dirinya itu sama seperti orang lain itu yang dia kagumi. Sama. Mungkin caranya berbicara, caranya berpakaian, caranya berjalan, caranya dia menyelesaikan masalah itu mengidentifikasi seperti itu. Simpati, proses di mana seorang merasa tertarik pada pihak lain, perasaannya memegang peranan yang penting. Jadi di sini melibatkan perasaan, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya, akan dapat berkembang di dalam suatu keadaan di mana faktor saling mengerti terjamin. Jadi kalau orang simpati itu memang melibatkan perasaan. Jadi kalau orang itu sedih, kita ikut merasakan, mungkin kadang kita ikut terharu meneteskan air mata begitu. Nah, kalau empati beda ya. Empati itu kita merasa tertarik, kita merasa tapi kita tidak terlibat secara perasaan. Nah, tapi kita mampu untuk mengendalikan diri. Tapi kalau simpati ini dalam. Imitasi dan sugesti terjadi lebih cepat, walaupun pengaruhnya kurang mendalam bila dibandingkan dengan identifikasi dan simpati, yang secara relatif agak lebih lambat proses berlangsungnya. Jadi proses berlangsung dari simpati dan sugesti ini memang tidak langsung melalui tahap-tahap lambat, tapi lebih mendalam. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial, adanya komunikasi. Jadi interaksi sosial itu akan terjadi bila terjadi kontak sosial, ketemu. Dan kemudian yang kedua, adanya komunikasi, berkomunikasi. Maka di situ akan terjadi suatu interaksi. Adanya kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin yaitu con atau cum, bersama-sama, dan tenggo, menyentuh. Bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru akan terjadi apabila hubungan badaniah. Nah, secara fisik, kontak baru terjadi ketika ada hubungan badan, singgol-singgolan, ya dekat gitulah, posisinya dekat. Sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti adanya hubungan badaniah. Tapi ini belum tentu ya, belum tentu perlu adanya hubungan badaniah. Jadi belum tentu harus ketemu. Kalau apalagi zaman modern sekarang ini, kita melakukan interaksi itu bahkan sama sekali tidak mengenal atau tidak tahu wajahnya. Tetapi kita sudah terjadi interaksi. Dan itu saling menguntungkan, saling mempengaruhi.
bisa juga saling merugikan oleh karena adanya teknologi. Jadi kontak sosial itu bisa diartikan kontak fisik, namun juga bisa non fisik. Gitu ya. Jadi hubungan badan tidaklah menjadi syarat utama untuk terjadinya kontak. Ya. Kontak sosial tidak semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tanggapan terhadap tindakan tersebut. Misalkan seseorang bisa saja bersalaman dengan sebuah patung atau bermain mata dengan orang buta sampai berjam-jam lamanya tanpa menghasilkan suatu kontak. Adanya kontak sosial. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk. Antara orang per orang, anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dari keluarganya. Proses demikian terjadi melalui sosialisasi, yaitu suatu proses di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota. Jadi memang anak kecil itu meniru kebiasaan yang diturunkan oleh keluarganya. Nah, di mana di situ jadi dia baru belajar untuk menjadi bagian atau anggota masyarakat. Jadi dia pelajari dari keluarga. Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya. Apabila seseorang merasakan bahwa tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat atau apabila suatu partai politik memaksa anggota-anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan ideologi dan programnya. Nah, ini bila ada seorang masuk ke dalam suatu kelompok, maka dia harus menyesuaikan diri ya. Jadi dia tidak mungkin bahwa tindakannya itu bertentangan atau dengan norma-norma yang ada di kelompoknya atau ideologi yang ada di kelompoknya. Jadi dia menyesuaikan diri. Gitu. Antara kelompok manusia dengan kelompok manusianya umpamanya adalah 2 partai politik mengadakan kerjasama mengalahkan partai politik yang ketiga. Ya ini ya, dicontohkan partai politik ya ini kelompok antara kelompok itu biasanya mereka bisa saling bekerja sama, bisa saling menggulingkan. Nah, itu kalau sesuai dengan ideologinya maka mereka akan bisa bekerja sama. Jadi ada kepentingan gitu. Adanya kontak sosial. Kontak sosial bersifat positif maupun negatif. Positif ya bekerja sama, negatif bertentangan. Kontak sosial bersifat primer maupun sekunder. Primer apabila mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka, misalnya berjabat tangan saling senyum. Kalau sekunder, kontak sosial secara sekunder apabila adanya hubungan melalui pihak ketiga orang maupun alat komunikasi. Nah, adanya komunikasi, arti pentingnya komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerik badan atau sikap. Jadi perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan pada orang tersebut, orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Jadi ketika ada komunikasi, makanya ada hubungan 2 arah ya. Ini saling memberikan umpan, kemudian yang satu memberikan balasan. Nah, misalkan seorang gadis menerima seikat bunga, ia akan memandang dan mencium bunga tersebut. Namun perhatian utamanya adalah pada siapa yang memberikan bunga tersebut. Jadi kalau orang menerima seikat bunga itu yang jadi perhatian sebenarnya bukan bunganya. Bukan keindahan bunganya, harum bunganya tidak, tetapi sapa toh sing ngirim. Jadi arti dari sebuah komunikasi itu bisa melalui bunga. Dan orang menerima bunga itu sudah berpikir, oh iya yang memberikan si A. Nah, maka dia akan gembira. Atau yang kalau dia nggak suka ya dia akan merasa jengkel. Seperti itu. Jadi bukan, wah bunganya kok dia senang karena bunganya. Nah, mungkin beda dengan dikirimi makanan. Kalau dikirimi makanan itu kadang-kadang bukan siapa yang mengirim, tapi wah apa makanannya kan gitu. Itu terjadi dalam adanya komunikasi. Suatu kontak dapat terjadi tanpa komunikasi. Jadi mungkin orang bisa kontak dekat tapi tidak saling berkomunikasi, bisa saja.
Orang Indonesia bertemu dengan berjabat tangan dengan orang Jerman, lalu ia bercakap-cakap dengan dalam bahasa Indonesia kepada orang Jerman tersebut, padahal orang tersebut sama sekali tidak mengerti bahasa Indonesia. Nah, ini ya dia melakukan kontak sebagai syarat pertama sudah terjadi, tapi komunikasi tidak terjadi. Jadi tidak mudeng. Mungkin dengan bahasa isyarat kali ya. Itu baru akan terjadi komunikasi. Komunikasi kan bisa menggunakan bahasa secara verbal maupun bahasa-bahasa isyarat. Ya tergantung. Kalau bisa saling menerima ya enggak, mungkin bisa terjadi komunikasi. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada berupa kerjasama, cooperation, persaingan, competition, pertikaian, konflik, dan suatu pertikaian mungkin mendapatkan suatu penyelesaian yang hanya akan dapat diterima untuk sementara waktu yang dinamakan akomodasi. Jadi ya. Ini nanti ya. Proses-proses asosiatif atau kerjasama, cooperation. Kerjasama, suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kebiasaan sikap dimulai sejak masa kanak-kanak di mana kehidupan keluarga atau kelompok-kelompok kekerabatan atas dasar itu anak tersebut akan menggambarkan bermacam-macam pola kerjasama setelah ia menjadi dewasa. Jadi ini dipengaruhi oleh kebiasaan ketika masih kanak-kanak untuk orang bisa bekerja sama. Tergantung, jadi pengaruh keluarga, keharmonisan keluarga, hubungan keluarga itu juga mempengaruhi anak di masa depan sehingga dia apakah dia bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Pentingnya bekerja sama ya, kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama. Jadi kalau adanya kerjasama ya pasti ada kepentingan yang sama. Kalau orang nggak ada kepentingan yang sama, biasanya tidak mau kerjasama. Mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Jadi dalam bekerjasama itu butuh adanya pengetahuan yang cukup, pengendalian. Jadi ketika kita pengetahuannya luas, kita bisa bekerja sama dengan baik. Ya istilahnya kalau kita bersama dengan orang memang kita harus bisa ngomong ya, bisa kalau orang pengetahuannya sempit mungkin dia akan cepat tidak mau kerja sama. Nah itu tergantung individunya. Lanjut. Kerjasama dibedakan menjadi 4. Kerjasama spontan, kerjasama serta-merta, ya. Kerjasama langsung, kerjasama kontrak, sama yang atas dasar tertentu, kerjasama tradisional, bentuk kerjasama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial. Ya, ada 4. Ada 5 bentuk kerjasama. Ya. Tadi ada 4 yang satu sensitif, kemudian yang 5 kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. Bargaining, pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih. Ini bentuk kerjasama ya. Jadi tukar-menukar barang. Dan cooptation, ya, proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Jadi ini antar pemimpin mungkin ada pergantian pemimpin begitu. Nah ini biasanya untuk kepentingan itu supaya bisa organ istilahnya kalau di Indonesia itu ya negara itu ya ada beberapa orang yang mau menerima apa yang menjadi pola pikir dari pemimpin ya sehingga dia bisa menghindari terjadinya kegoncangan atau stabilitas politiknya. Ya istilahnya untuk menghindari supaya tenang lah, mungkin untuk supaya negara tenang itu perlu mengalah untuk menerima gitu. Koalisi ya, ada mungkin
sering mendengar kata koalisi ya. Kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang punya tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Akan tetapi karena maksud utamanya adalah untuk mencapai satu tujuan bersama, maka sifatnya adalah kooperatif. Jadi sebenarnya ideologisnya tidak sama. Sebenarnya prinsipnya tidak sama, tapi karena pengen kondisinya stabilitasnya stabil, maka dia akan menerima ya, supaya kerjasamanya bisa berjalan, maka perbedaan-perbedaan yang ada itu diabaikan. Nah, itu bisa juga terjadi pada kita ya. Kita bekerjasama dengan orang lain ketika mungkin ada prinsip-prinsip mereka yang sebenarnya kita tidak suka, tapi sepanjang kita bisa mentoleransi, saling bertoleransi, yang penting kerjasamanya berhasil. Ya saling mengalah ya. Kalau tidak ada yang egois istilahnya. Joint venture ini kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya pengeboran minyak, pertambangan batu bara, perfilman, perturan, dan seterusnya. Join. Istilah akomodasi dipergunakan dalam dua arti, yaitu menunjuk pada suatu keadaan dan untuk menunjuk pada suatu proses. Menunjuk pada suatu keadaan dan adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang-orang dan kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Jadi adanya keseimbangan antara interaksi antara orang-orang itu kaitannya dengan adanya norma-norma yang ada di sosial yang berlaku di masyarakat. Jadi mereka melakukan itu supaya terjadinya dipertahankan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Akomodasi dari menerima, ya, menerima. Kemudian menunjukkan pada suatu proses usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Jadi dengan akomodasi itu kita mengakomodasi, ya sudah saya akomodasi. Jadi kita supaya stabil kondisinya, maka kepentingan-kepentingan itu kita adopsi ya, kita akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang per orang atau kelompok manusia yang mulanya saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri dan mengatasi ketegangan-ketegangan. Jadi karena tadi biasanya saling bertentangan, tetapi karena ini ada pembicaraan komunikasi, ya supaya ini bisa akur, ini saling menerima apa yang menjadi kekurangan, ya. Menetralkan, misalkan dinetralkan, misalkan ini sudah terlalu berlebihan, agresif, ini dinetralkan supaya agak lunak. Kalau ini terlalu lemah, maka ini juga akan digenjot supaya agak maju gitu. Jadi saling bertemu. Correlation ada usaha mempertemukan keinginan dari pihak-pihak berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Bersifat lebih lunak atau correction dan membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan asimilasi, ya. Asimilasi saling menerima. Toleransi bentuk akomodasi tanpa persetujuan formal bentuknya timbul secara tidak sadar tanpa direncanakan karena adanya watak orang per orang atau kelompok yang untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan. Jadi toleransi itu menghindarkan diri dari perselisihan. Ya, artinya kita menghargai apa yang dilakukan oleh kawan, ya, oleh teman. Kita bisa mentoleransi. Ya. Jadi sejauh mana kita bisa menahan diri, gitu ya, toleransi itu ya. Saling menahan diri, saling memberikan kesempatan, ya, saling menerima. Gitu. Stalemate, ya, akomodasi di mana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada suatu titik tertentu dan melakukan pertentangan ini apabila orang berselisih tetapi ini posisinya sama-sama kuat. Itu saling berimbang. Itu kalau dulu itu antara Amerika dengan Uni Soviet. Kalau sekarang Rusia itu. Dulu bertentangan sama-sama negara adidaya. Ya, saya akhirnya perang dingin ya. Saling diem.
adjunction ya. Ini penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Ini bila ada sengketa atau perkara diselesaikan di pengadilan. Hasil dari akomodasi adalah akomodasi dan integrasi masyarakat. Ini adanya penerimaan atau adanya kerukunan, integrasi, persatuan yang ada di masyarakat. Menekan oposisi, karena tadi saling menerima kan berarti oposisi sekarang seperti kondisi negara kita sekarang ini kan oposisi kan juga semakin kecil gitu ya karena adanya akomodasi. Koordinasi berbagai kepribadian yang berbeda. Ini antara kepribadian yang saling berbeda ini bisa berkoordinasi karena ini ada peluang untuk bisa saling bekerja sama. Perubahan lembaga-lembaga masyarakatan agar sesuai dengan keadaan baru atau keadaan yang berubah. Perubahan-perubahan dalam kedudukan, akomodasi membuka jalan ke arah asimilasi. Asimilasi itu apa? Ya, asimilasi adalah proses sosial ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang per orang atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi satuan tindak, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Ya, ini kan saling mengurangi perbedaan. Jadi saling match gitu ya. Saling mencampur, menyesuaikan diri gitu. Dalam proses asimilasi, mereka mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Proses asimilasi timbul ada kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. Orang per orang sebagai warga kelompok saling bergaul secara langsung, intensif untuk waktu yang lama. Sehingga kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tersebut berubah dan saling menyesuaikan diri. Jadi ini adanya proses asimilasi ini kan saling menyesuaikan diri dan akhirnya ini menjadi satu bentuk kebudayaan sendiri. Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi antara lain, ini adanya toleransi. Kalau orang itu bisa bertoleransi sehingga dia bisa menerima, ya bisa terjadi asimilasi. Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. Ada sikap saling menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran, adanya musuh bersama dari luar. Nah, ini adanya asimilasi. Faktor-faktor yang penghalang terjadinya asimilasi. Penghalang terjadi asimilasi adalah terisolasinya kehidupan dari golongan tertentu dalam masyarakat, biasanya golongan minoritas. Kemudian kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi, perasaan takut terhadap kekuatan atau suatu kebudayaan yang dihadapi, dan perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lainnya. Jadi kalau ada perasaan saling, ini kebudayaanku lebih baik, golonganku lebih baik, ya itu menghambat terjadinya asimilasi. Perbedaan warna kulit atau perbedaan ciri-ciri badaniah. Mungkin orang putih dengan orang hitam. Ini susah untuk jadinya isolasi. Dan in-group feeling yang kuat. Jadi ini perasaan grup, ya, Hunter-Benny group yang sangat kuat. Memberikan grup yang sangat kuat. Jadi dia tidak mau menerima grup dari luar. Gangguan dari golongan yang berkuasa terhadap golongan minoritas lain yang dapat mengganggu kelancaran proses asimilasi adalah apabila golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan yang berkuasa. Perbedaan kepentingan ditambah dengan pertentangan pribadi. Ini adanya perbedaan kepentingan ditambah dengan adanya pertentangan pribadi. Jadi tidak mungkin untuk bisa bersatu. Sering disebut oppositional process. Ini proses disosiatifnya. Masyarakat lebih menekankan pada oposisi atau lebih menghargai kerjasama tergantung dari unsur-unsur kebudayaan terutama yang menyangkut sistem nilai, struktur masyarakat dan sistem sosialnya. Bentuk proses diasosiatif ada dua, yaitu persaingan, competition, dan kontroversi. Nah, persaingan ini merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok muncul
yang saling mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum, baik perseorangan maupun kelompok manusia, dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Dua tipe persaingan pribadi, yang sifatnya pribadi. Individu secara langsung bersaing, misalnya memperoleh kekuasaan, kedudukan, ya, bersaing untuk prestasi. Bersifat tidak pribadi yang berlangsung secara adalah kelompok. Misalkan dua perusahaan besar saling bersaing mendapatkan proyek, atau dua partai yang saling memperebutkan posisi kursi di DPR, gitu ya. Tipe tersebut menghasilkan beberapa bentuk persaingan, yaitu persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan dan peranan, dan persaingan ras. Persaingan dalam batas-batas tertentu dapat mempunyai beberapa fungsi, menyalurkan keinginan-keinginan individu dan kelompok-kelompok bersifat kompetitif. Sebenarnya ada yang sifatnya positif dengan adanya persaingan. Nah, dengan adanya persaingan itu justru akan menjadikan maju karena saling bersaing ke arah yang lebih baik. Ini kalau di film, pernah nonton filmnya SpongeBob, itu antara SpongeBob dan siapa tuh? Tuan Tentakel itu. Ya, Squidward ya. Ya, itu di mana mereka bersaing untuk mendapatkan sebagai pegawai teladan. Wah, datangnya pagi-pagi, sama-sama pagi-pagi. Nah, Tuan Krab sampai heran. Ini ada apa ini? Ternyata persaingan dari keduanya itu menimbulkan sisi positif, ya, rajin. Mereka saling beradu untuk rajin, saling beradu untuk bekerja yang paling baik. Nah, itu positifnya dari persaingan, kompetisi. Sebagai jalan di mana keinginan, kepentingan, serta nilai-nilai pada suatu masa menjadi pusat perhatian, tersalur dengan baik oleh mereka yang bersaing. Nah, di mana ada nilai-nilai, ada peraturan itu diperhatikan supaya ini tidak melanggar. Jadi yang paling terbaik. Sebagai alat untuk mengadakan seleksi atau dasar seleksi sosial, ya. Ini sebagai alat, dengan adanya kompetisi itu kan sebagai alat untuk seleksi. Mana yang terbaik diambil, yang kurang baik ini disingkirkan. Sebagai alat penyaring pada warga golongan karya atau fungsional untuk mengadakan pembagian kerja, ya, untuk pada ini kalau kompetisi di tempat kerja ini, ya mana yang bisa bekerja dengan baik maka akan ditaruh di posisi-posisi tertentu, misalkan gitu. Hasil suatu persaingan diantaranya adalah perubahan kepribadian seseorang, dapat mengembangkan rasa sosial dalam diri seseorang. Jadi adanya persaingan itu orang jadi bisa berubah, ya, berubah. Jadi orang berlomba-lomba untuk mengembangkan rasa sosial, ya, berubah menjadi, ya, mungkin dermawan. Ketika orang ada persaingan, misalkan jago lurah gitu, ya pasti ada perubahan, jadi dekat dengan rakyat gitu, jadi sering ke tempat-tempat hajatan gitu, supaya dikenal. Nah, kemajuan akan memberikan kemajuan, akan mendorong seorang untuk bekerja keras, ya. Jadi ada saingan, ya harus bekerja keras. Kalau tidak ada, kita nggak kerja keras, kita akan digilas. Solidaritas kelompok, adanya solidaritas terhadap kelompok, asalkan persaingan dilakukan secara jujur, ya. Jadi solid, ada solidaritas kepada kelompok dari anggota-anggotanya. Disorganisasi, ya, karena tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan mengadakan reorganisasi, perubahan sistem manual menjadi sistem komputerisasi, ya. Ini disorganisasi, ini adanya tidak adanya memiliki kesempatan, ya, untuk karena adanya perubahan yang begitu cepat dari manual menjadi komputer, ya. Itu juga mempengaruhi, ya, bisa mempengaruhi sistem, ya. Mempengaruhi sistem. Nah, ini ada adanya teknologi. Kontroversi merupakan suatu proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian.
Kontraversi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang-orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Bentuk-bentuk kontroversi: membuat penolakan, perlawanan, menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, melakukan penghasutan, pengkhianatan, mengejutkan lawan. Nah, sekarang ini banyak ya bentuk-bentuk kontroversi itu banyak sekali ya. Ketika ada gejolak-gejolak politik, ini ada undang-undang cipta kerja, ini ada pro, ada yang kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi ada juga yang di tengah-tengah ya, ikut-ikutan gitu ya ada. Jangan orang mudeng tapi ikut. Padahal tidak tahu yang dari itu apa. Ada yang prinsipil, dia benar-benar menentang, tapi melalui jalur konstitusi dengan uji materi itu lebih efektif. Saya lihat yang demonstrasi itu ya orang yang belum tentu tahu, itu hanya secara emosional ya, itu kontroversi ya. Banyak di televisi ketika terjadi sesuatu, mungkin adanya krisis ekonomi atau kenaikan harga, itu terjemah di situ akan ada pendapat-pendapat yang kontroversial gitu ya. Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuan yang dengan jalan menantang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Ini pertentangan atau pertikaian. Akar-akar pertentangan adalah perbedaan individu, pola pikir, kepribadian, perbedaan kebudayaan, itu pola kebudayaan, perbedaan kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya, perubahan sosial, nilai-nilai yang berubah, atau sistem atau organisasi sistem nilai. Ini akan menjadi suatu pertentangan. Pertentangan yang menyangkut suatu tujuan, nilai, atau kepentingan bersifat positif sepanjang tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan sosial di dalam struktur sosial yang tertentu. Ya. Kalau itu pertentangan dalam bentuk tujuan, nilai, dan sebagainya, itu kalau sepanjang itu ada efeknya untuk memperbaiki yang lebih baik, itu saya kira positif ya. Bentuk-bentuk pertentangan adalah pertentangan pribadi, antar pribadi tidak saling menyukai, pertentangan rasial, pertentangan orang negro dengan orang kulit putih di Amerika, ya ini sudah sejak dulu ya, antar ras ya. Pertentangan kelas-kelas sosial umumnya disebabkan oleh karena adanya perbedaan kepentingan. Ini majikan dengan buruh, pengusaha dengan buruh, ya itu. Pertentangan politik, golongan di mana masyarakat maupun antar negara yang berdaulat ini biasanya ada golongan di dalam masyarakat, ada golongan-golongan tertentu yang secara politik punya kepentingan yang berbeda, ataupun antar negara itu juga punya kepentingan yang berbeda. Pertentangan yang bersifat internasional, perang antar negara, seperti Amerika dengan Cina. Kalau dulu perang dinginnya itu Amerika dengan Uni Soviet. Terus Indonesia itu dengan Malaysia, itu sering ada gesekan-gesekan karena ada pertentangan. Akibat dari bentuk pertentangan adalah tambahnya solidaritas in group, atau mungkin sebaliknya terjadi yaitu goyah dan retaknya persatuan kelompok. Kemudian perubahan kepribadian, akomodasi, dominasi, dan takluknya satu pihak tertentu. Baik, ini materi sudah selesai. Jika Anda memiliki pertanyaan atau tidak jelas dengan apa yang saya sampaikan, bisa bertanya melalui WA. Jangan lupa isi absensi ya, supaya Anda terekam dalam absennya. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.